Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Adapun syarat kalimat efektif itu ada 4. Yang pertama, menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Yang kedua, harus sistematis, artinya memiliki susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang ketiga, kalimat tidak bertele-tele, artinya mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Dan yang keempat, itu tidak ambigu, artinya tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Berikut ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur. Nah, pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. Kemudian jangan meletakkan kata depan preposisi seperti yang, dan, atau di depan subjek. Contohnya, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu tidak efektif. Bagaimana efektif? Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu merupakan kalimat yang efektif. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua, kehematan kata. Salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele. Maka kita tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Contohnya, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Nah, itu tidak efektif. Siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Nah, itu merupakan kalimat efektif. Kemudian yang ketiga, kesejajaran bentuk. Ciri-ciri ini perlu memperhatikan imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat. Kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Nah, jika pada sebuah kalimat digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contoh, hal yang perlu diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Itu tidak efektif. Hal yang perlu diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Nah, itu merupakan contoh kalimat yang efektif, artinya ada kesejajaran bentuk. Yang keempat, kelogisan kalimat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Oleh karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contoh, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, itu tidak efektif. Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Nah, itu efektif karena lebih logis, lebih mudah dimengerti, dan lebih masuk akal kepada pembaca atau pendengarnya. Oke, kita cukupkan pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.